Di video sebelumnya, setelah kita membedah kota Sabang di ujung barat, logika deduksi kita kini mengarah jauh ke timur, ke sebuah kota yang tidak hanya menjadi saksi sejarah, tapi menjadi alasan mengapa dunia terbakar dalam perang. Pertanyaannya, kenapa kota ini bisa menjadi salah satu kota yang sangat diincar oleh dunia saat itu? Selamat datang di The Red Thread. Mari kita temukan kebenaran di balik benang merah si jantung energi ini. Di Kalimantan Utara ada sebuah jantung yang sangat berharga, menjadi rebutan dunia serta akar kebakaran Perang Dunia Kedua. Jantung yang kita maksud di sini adalah si jantung energi, Kota Tarakan. Kenapa Kota Tarakan bisa menjadi sangat berharga? Sebenarnya ada apa di kota ini? Kita cari benang merahnya. Untuk menyambungkan benang merahnya, mari kita lakukan sedikit investigasi terkait beberapa hal. Yang pertama, untuk mendapatkan objektif yang kita butuhkan, kita perlu tahu profil target kita. Agar kita bisa tahu sebenarnya kenapa harus kota Tarakan ini. Kota yang terletak di lepas pantai utara Kalimantan dengan luas 657,33 km persegi berada pada koordinat 117 derajat 34 menit sampai 117 derajat 38 menit bujur timur serta 3 derajat 19 menit sampai 3 derajat 20 menit lintang utara. Tarakan memiliki penduduk asli suku Tidung. Mereka memiliki sejarah panjang dari kerajaan Tidung yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan budaya yang dipengaruhi daerah pesisir dan wilayah perdagangan. Kota Tarakan juga disebut Bumi Paguntaka, yang mana berasal dari bahasa Tidung, yaitu Pagun, yang berarti kampung atau tempat, dan Taka yang artinya kita. Jadi, secara bahasa, Paguntaka berarti kampung kita. Julukan itu mencerminkan rasa kepemilikan, kedamaian, dan persatuan dari masyarakat kota. Tarakan sangat terkenal dengan kekayaan minyak buminya, dan sudah diketahui bahkan dari masa sebelum kemerdekaan. Ladang minyak di Tarakan pada paruh pertama abad ke-20 menjadi pulau penghasil minyak utama di lepas pantai Kalimantan Utara di ujung timur Selat Makassar. Tarakan menjadi sangat penting pada masa Perang Dunia II karena memiliki kekayaan minyak bumi yang melimpah dan berkualitas baik. Sejak sebelum kemerdekaan, Tarakan sudah dikenal sebagai salah satu penghasil minyak utama di Indonesia. Meskipun hanya berupa pulau kecil di lepas pantai Kalimantan, minyak di Tarakan bahkan dinilai sangat baik sehingga kapal-kapal besar bisa langsung mengisi bahan bakar dengan mudah. Itulah sedikit profil dari kota Tarakan. Lanjut diinvestigasi untuk membahas topik utama, ialah tentang the vital fuel yang menjadi topik utama kali ini. Apa sebenarnya the vital fuel itu? Kenapa itu begitu penting? The vital fuel adalah bahan bakar yang sangat penting atau krusial untuk menjalankan suatu aktivitas utama. Dalam konteks Perang Dunia Kedua, istilah the vital fuel merujuk pada minyak bumi, karena minyak menjadi sumber energi utama untuk menggerakkan mesin perang seperti kapal, pesawat, tank, dan kendaraan militer lainnya. Tanpa bahan bakar ini, operasi militer tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki cadangan minyak seperti Tarakan akan menjadi sangat berharga dan diperebutkan oleh negara-negara yang terlibat dalam perang.
Selain itu, sejak akhir abad ke-19, wilayah ini sudah mulai dieksploitasi dan pada awal abad ke-20, produksinya sangat besar hingga mencapai jutaan barrel per tahun, sehingga menjadi sumber energi yang sangat vital bagi industri dan militer. Letak Tarakan juga sangat strategis karena berada di jalur penting pelayaran internasional yang menghubungkan Australia, Filipina, dan kawasan Asia Timur. Hal ini membuat Tarakan menjadi titik penting dalam jalur logistik dan pergerakan militer. Pada tahun 1940-an, saat terjadi Perang Pasifik, banyak negara sangat membutuhkan sumber energi untuk perang, terutama minyak. Jepang yang sebelumnya gagal memperluas wilayah ke arah utara, kemudian beralih ke Asia Tenggara untuk mencari sumber daya. Karena Indonesia saat itu kaya akan minyak dan Tarakan merupakan sumber minyak terdekat dari Jepang, maka Tarakan menjadi target pertama invasi Jepang pada tahun 1942. Akibatnya, Tarakan menjadi arena perebutan antara Belanda, Jepang, dan sekutu yang menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan yang besar. Jadi, Tarakan diperebutkan karena dua hal utama, yaitu kekayaan minyaknya yang sangat dibutuhkan untuk perang dan letaknya yang strategis. Hal inilah yang membuat Tarakan menjadi salah satu wilayah penting dalam konflik Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik, sekaligus dikenal sebagai jantung energi pada saat itu. Dari topik utama itu, mungkin alangkah baiknya kita melihat perubahan yang terjadi di kota tersebut. Mungkin saja kita juga bisa mendapatkan informasi yang menarik. Dari topik utama, kita jadi tahu seberapa pentingnya jantung energi di Perang Dunia Kedua. Ada hal menarik dari beberapa sumber yang didapat yang mana terkesan seperti anomali bahwa hasil minyak dari bumi Paguntaka ini sangat-sangat bersih dan menjadi salah satu yang paling bersih di dunia. Karena tanpa banyak tahap penyulingan, minyak buminya bisa langsung digunakan untuk kendaraan perang waktu itu. Tapi, ada satu hal yang membuat salut dari wilayah ini adalah cara mereka bertahan setelah Perang Dunia Kedua karena eksploitasi besar-besaran. Alhasil, minyak bumi mengurang dengan sangat drastis dan juga kerusakan akibat perang semakin menurunkan stabilitas ekonomi pada waktu itu. Oleh karena itu, Tarakan beralih dari kota yang murni bergantung pada minyak menjadi kota jasa dan perdagangan di Kalimantan Utara. Namun, jejak industri lama sampai saat ini masih ada di mana-mana. Kota ini adalah museum hidup. Benang merahnya adalah hubungan antara manusia dan memori. Di Tarakan, sejarah tidak disimpan di museum, tapi menjadi bagian dari fondasi rumah dan jalan raya. Cara mereka bertahan dari perubahan yang ada ialah meningkatkan sektor utama mereka, yaitu perikanan dan kelautan serta jasa untuk perdagangan. Lalu penetapan Tarakan sebagai bagian dari provinsi baru yaitu Kalimantan Utara pada tahun 2012 memberikan napas baru bagi sang jantung energi. Lalu kita berlanjut ke sesi deduksi dari investigasi dan beberapa pembahasan yang telah dilakukan. Ada beberapa poin deduksi yang akan dibahas. Deduksi dari topik utama yang harus kita bahas, muncul sebuah pertanyaan. Apakah kekayaan dari kota Tarakan itu menjadi kutukan bagi kota itu sendiri? Ada pikiran yang muncul dari investigasi seandainya jika minyak Tarakan tidak semurni itu,
mungkin ia tidak akan menjadi target nomor satu Jepang. Jika ia tidak menjadi target Jepang, ia tidak akan dihancurkan oleh Belanda. Dan bisa dibilang Tarakan adalah korban dari geopolitik energi. Ia dirancang oleh kolonial bukan sebagai kota untuk dihuni, melainkan sebagai sebuah tangki bahan bakar raksasa. Ketika tangki itu tidak bisa lagi dikuasai, pilihannya hanya satu: dimusnahkan. Tarakan adalah sebuah anomali yang nyata. Ia adalah kota yang dipaksa dewasa oleh ledakan dan dipaksa mati oleh api, namun memiliki daya tahan yang melampaui logika manusia. Tarakan tidak pernah benar-benar kalah. Ia hanya berganti peran. Jika dulu ia adalah jantung energi yang menggerakkan mesin perang dunia, kini ia adalah jantung kedaulatan yang menjaga stabilitas perbatasan timur. Perubahan fisik kotanya dari reruntuhan menjadi pusat perdagangan hanyalah kulit luar saja. Benang merahnya tetap sama. Siapapun yang menguasai Tarakan, dia memegang kunci atas gerbang energi di Kalimantan. Tarakan adalah bukti nyata bahwa sebuah kota bisa hancur berkali-kali. Namun, selama darahnya masih mengalir di bawah tanah, jantung itu akan terus berdetak. Menurut pengamatan kalian, apakah Tarakan benar-benar sudah merdeka dari takdirnya sebagai target strategis? Atau ia hanya sedang menunggu momentum besar berikutnya di peta kekuatan dunia? Tulis deduksi kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.